Masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Rakernas HIPMI ke-18 di AISBSD pagi tadi. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal banyaknya anggota HIPMI yang menjadi menteri di tanah air. Jokowi mengungkapkan Kabinet Indonesia Maju banyak diisi oleh kader HIPMI. Beberapa di antaranya Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani. Bahkan Jokowi menyatakan dirinya sebagai bagian dari keluarga HIPMI meski HIPMI daerah. Dengan banyaknya kader HIPMI yang mengisi posisi di Kabinet Indonesia Maju, Jokowi berkelakar HIPMI telah berganti nama menjadi Himpunan Para Menteri Indonesia. Jangan dilupakan, saya ini adalah HIPMI tapi HIPMI daerah. HIPMI kampung memang belum masuk ke BPP, belum masuk ke HIPMI pusat. Saya jadi mikir-mikir ini jangan-jangan HIPMI ini sudah menjadi Himpunan Para Menteri Indonesia. Karena dari HIPMI menterinya banyak sekali, terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa, kalau masih punya kesempatan Bung Akbar saya masukkan jadi HIPMI lagi. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja poin-poin menarik lainnya dari pernyataan Presiden di acara pembukaan HIPMI pagi tadi, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis PTV ada Ihsan Ali dan juru kamera Haniel Revelino di AISBSD. Ihsan? Selain soal banyaknya menteri ini dari HIPMI, apalagi pernyataan Presiden Jokowi yang menarik untuk dikulik dalam Rakernas HIPMI tadi pagi? Ya, baik. Selamat siang Agung dan pemirsa BTV. Presiden Joko Widodo telah resmi membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di AISBSD Tangerang, Banten. Selain menyinggung soal banyaknya kader HIPMI yang masuk dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Jokowi juga menyampaikan sejumlah poin menarik. Di antaranya, ia menginginkan skema pembiayaan atau kredit ini dimudahkan bagi pengusaha muda, khususnya tanpa agunan. Ia pun juga akan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait maupun pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar para pengusaha ataupun calon kreditur yang ingin melakukan kredit dalam program KUR atau kredit usaha rakyat tanpa agunan. Karena Jokowi sendiri menyadari bahwa pengusaha muda minim aset dan juga tidak mempunyai agunan. Selain menyinggung soal kredit usaha rakyat atau KUR bagi pengusaha muda Indonesia, Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini mengalami kemajuan pesat, yakni terbukti dalam hasil riset dari IMD Global Competitiveness Index 2023, Indonesia naik peringkatnya dari peringkat 44 ke 34 terkait dengan komponen daya saing yang dimiliki Indonesia dengan negara-negara di dunia. Selain fokus membahas ekonomi dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada Presiden terpilih selanjutnya, Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029 mendatang, agar tidak menghilangkan hilirisasi yang telah ia jalankan selama 2 periode kepemimpinannya sebagai seorang presiden. Ia menekankan hilirisasi bukan hanya terkait produk bahan-bahan mentah yang besar saja seperti nikel, namun juga termasuk produk UMKM bagi yang ada di Indonesia, khususnya yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Bahkan Jokowi tadi menyampaikan bahwa pentingnya hilirisasi, misalnya hilirisasi sawit maupun hilirisasi dari rumput laut yang harus terus digaungkan dan terus diusahakan, karena ini akan membuka kesempatan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun pendapatan aset negara yang nantinya akan semakin naik dibandingkan kita hanya bisa mampu mengekspor bahan mentah saja. Bahkan Jokowi sempat geram karena sudah 400 tahun sejak zaman VOC Indonesia ini terus mengekspor bahan-bahan mentah. Ia ingin bahwa produk jadi akan meningkatkan nilai dari produk itu sendiri dan meningkatkan dari pendapatan negara terhadap ekspor yang harus dilakukan oleh Indonesia. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa saat ini Indonesia misalnya dalam rumput laut, kita ini nomor 2 di dunia dalam ketersediaan rumput laut, namun kita selalu mengekspor bahan mentah baik ke Filipina maupun Thailand. Ia pun juga akan terus-menerus bahwa
hilirisasi akan terus digaungkan dan dipentingkan bagi kesejahteraan masyarakat, utamanya pembukaan lapangan kerja maupun pendapatan negara yang akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Agung, kembali ke Anda. Baik, Ihsan Ali, terima kasih atas laporan Anda juga bersama juru kamera Hanil Revelino. Selamat kembali bertugas.